Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMM, Certified Digital Marketing Specialist, Certified Professional Organization Development, dan rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan saya Arina, NIM 24020102005, mahasiswa S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Hari ini saya akan menyampaikan terkait bisnis model kanvas atau BMC dari Studio Yoga Sadana Makassar. Seperti yang diketahui, BMC adalah alat visual yang digunakan untuk merancang, mendeskripsikan, dan menganalisis model bisnis suatu perusahaan. BMC sendiri terbagi menjadi 9 blok utama yang saling berkaitan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu customer segment dan value proposition, di mana dua blok ini adalah inti dari model bisnis. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment adalah kelompok pelanggan atau organisasi yang menjadi target bisnis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi siapa yang akan dilayani oleh bisnis. Di studio yoga sendiri, customer segmentnya ada 3. Pertama adalah pemula, yaitu pemula yoga yang baru mulai tertarik dengan yoga dan mencari tempat untuk belajar dasar-dasar yoga. Kemudian yang kedua adalah penggemar yoga, di mana penggemar yoga yang ingin meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan kesehatan, serta keseluruhan, serta ingin mencoba aktivitas baru dan menantang. Kemudian yang ketiga adalah pekerja kantoran, di mana pekerja kantoran yang sibuk dan mencari aktivitas untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan tubuh setelah bekerja. Kemudian yang kedua adalah value proposition, yaitu manfaat atau nilai yang ditawarkan bisnis kepada pelanggan dan yang membedakannya dari kompetitor lainnya. Tujuan dari value proposition ini adalah untuk menjawab mengapa pelanggan harus memilih produk atau layanan dari bisnis itu. Untuk studio yoga sendiri, value proposition-nya yaitu pertama kelas yang beragam, di mana studio yoga Sadana ini menawarkan berbagai jenis kelas yoga seperti vinyasa, aerial, sinematik, dan prenatal. Kemudian yang kedua adalah instruktur berkualitas, yaitu studio yoga ini memperkerjakan instruktur yang berpengalaman dan bersertifikat. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas premium, di mana studio yoganya nyaman, bersih, dan dilengkapi dengan peralatan yang berkualitas. Ini adalah contoh-contoh value proposition yang ditawarkan dari Sadana Yoga. Ada kegiatan Vinyasa Yoga, kemudian ada Aerial Yoga, dan Prenatal Yoga. Oke, selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah channels dan customer relationship, di mana dua blok ini saling berkaitan karena merupakan cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan. Yang pertama adalah channels atau saluran, yaitu cara bisnis berkomunikasi dan menyampaikan value proposition-nya kepada pelanggan dengan tujuan memastikan produk atau layanan dapat diakses oleh pelanggan. Di Studio Yoga Sadana sendiri, untuk channels-nya ada 4. Pertama, langsung di studio yoganya, kemudian yang kedua melalui media sosial, yang ketiga melalui kemitraan dengan brand-brand, dan yang keempat adalah event-event yang dibuat. Ini adalah media sosial dari Sadana sendiri dan juga media sosial dari part dari Sadana yang memberikan info-info tentang event-event berupa yoga yang diajarkan di outdoor. Kemudian selanjutnya adalah saya akan membahas terkait customer relationship. Customer relationship ini adalah cara bisnis berkomunikasi dan hubungan-hubungan yang dibentuk dari bisnis ini dengan pelanggan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan mereka dengan tujuan untuk menjaga loyalitas pelanggan dan meningkatkan pengalaman mereka. Untuk studio yoga dan sadana sendiri, customer relationship-nya ada 3. Pertama itu menawarkan private group class. Jadi sangat memungkinkan jika ada beberapa grup kecil yang ingin private
ditawarkan oleh Sadana. Kemudian yang kedua adalah adanya event-event yang dibuat untuk membangun komunitas. Kemudian yang ketiga adalah program loyalitas dan diskon untuk anggota. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh dari event-event yang dibentuk oleh dan diadakan oleh Sadana. Ada event Sunrise Yoga, Sunset Yoga, dan Couple Yoga. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah 3 blok berikutnya, yaitu Key Research, Key Activities, dan Key Partners. 3 ini sangat berkaitan karena merupakan elemen operasional yang mendukung penciptaan nilai. Pertama, Key Resource-nya, yang pertama adalah studio yang nyaman dan berlokasi strategis, peralatan yoga yang berkualitas, karena peralatan yang disediakan itu merupakan peralatan yang brand-brandnya sudah berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah instruktur yoga yang berpengalaman, di mana instruktur-instrukturnya merupakan instruktur yang bersertifikat. Kemudian yang keempat adalah sistem manajemen studio. Ini contoh dari key resource yang disediakan, yaitu tempat yang nyaman dan lokasi yang strategis. Selanjutnya adalah key activities. Key activities adalah aktivitas utama yang merupakan tindakan atau aktivitas yang paling penting yang harus dilakukan bisnis untuk menjalankan model bisnisnya. Tujuannya itu untuk memastikan bisnis dapat memberikan value proposition dan mencapai tujuannya. Untuk di Sadana Yoga sendiri, ada 3 key activities. Yang pertama adalah menjadwalkan dan mengelola kelas yoga. Yang kedua, memasarkan studio kelas yoga. Dan yang ketiga adalah pengelolaan komunitas. Selanjutnya adalah key partners, yaitu pihak eksternal yang bekerja sama dengan bisnis untuk menciptakan nilai dan mengoptimalkan operasi dengan tujuan memanfaatkan sumber daya atau keahlian eksternal untuk meningkatkan efisiensi. Jadi untuk Studio Yoga Sadana sendiri ada key partners 3. Pertama, brand peralatan yoga seperti matras yoga dan dumbbell. Kemudian ada instruktur yoga freelance dan influencer untuk menciptakan nilai yang dapat dilihat oleh pelanggan lainnya. Selanjutnya yang ingin saya bahas adalah 2 pilar utama yang saling berkaitan lainnya, yaitu revenue stream dan cost structure. Karena 2 ini adalah elemen finansial yang menentukan keberlangsungan bisnis. Yang pertama adalah revenue streams atau aliran pendapatan, yang merupakan cara bisnis menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan, dengan tujuan memastikan bisnis memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan. Untuk Sadana Studio sendiri, untuk aliran pendapatannya, yang pertama adalah kelas yoga, itu atau kita artikan dengan single visit, bisa lihat sendiri per kelas dia mematok harga dengan 100.000. Kemudian keanggotaan itu bulanan, diberikan 3 opsi, 4 kali pertemuan dalam sebulan, 8 kali atau 12 kali dengan tingkatan harga yang berbeda-beda. Kemudian juga ada event yang biasanya harganya 100 sampai 150.000 per event. Kemudian ada juga aliran pendapatan dari sewa studio yang disewakan per jam dengan harga 100.000 per jam dan 75.000 untuk jam berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah cost structure atau struktur biaya, yang merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan bisnis untuk menjalankan model bisnisnya dengan tujuan memahami pengeluaran utama dan mengoptimalkan efisiensi biaya. Untuk Sadana Studio sendiri, ada 4 cost strukturnya. Yang pertama gaji instruktur, kemudian yang kedua biaya operasional seperti biaya bangunan, pemeliharaan bangunan, dan biaya listrik. Kemudian peralatan yoga dan juga biaya pemasar. Nah, seperti itulah pembahasan mengenai BMC dari Sadana Studio Yoga. Dengan memahami dan mengisi setiap blok BMC ini, diharapkannya kita dapat merancang strategi yang efektif,
mengidentifikasi peluang, dan menghindari resiko dalam berbisnis. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan semoga ini bisa menjadi insight positif bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.